Oke. Ajaran-ajaran utamanya secara umum itu. Nanti kalau kamu baca di kitab-kitabnya atau ulasannya orang-orang di buku-buku, banyak yang ngomong ajaran Konfusianisme itu cara mentipologikan macam-macam. Tapi secara umum menyangkut itu. Yang pertama, Zhengming, reification of names, meluruskan nama-nama. Ini kayak ganti jeneng kalau di Jawa, tapi bukan itu maksudnya. Yang kedua, Yi, kebajikan. Yang ketiga, Ren, kemanusiaan. Kemanusiaan isinya 3. Yang pertama, Zong. Zong itu hati nurani pada orang lain. Empati, itu Zong. Kalau di Antv, Zong itu kan alamat kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau di Konfusius, dengan Zong berarti hati nuranimu bagus. Kamu punya empati pada orang lain, itu berarti kamu punya Zong. Yang kedua, Shi. Dan yang ketiga, Xiao. Jadi kalau Shi itu mementingkan orang lain, dirinya sendiri nanti saja gak apa-apa. Kalau Xiao itu menghormati, menghargai orang lain. Yang keempat, Li. Li itu ubudiyah, ibadah. Yang kelima, Tianming. Tianming itu takdir, jalan langit, perintah langit. Jadi pokok-pokok ajaran moralitasnya Konfusius itu ada 5. Yang pertama, reification of names. Yang kedua, kebajikan. Yang ketiga, kemanusiaan. Yang keempat, prosedur ritual ibadah. Dan yang kelima, takdir. Ini kayak rukun imannya Konfusius. Jadi hidup kita harus jelas, reification of name, identifikasi diri. Kita juga harus baik hati. Kita juga harus manusiawi. Kita harus menyembah, pasrah pada Yang Maha Kuasa, Li. Dan yang kelima, fate, takdir. Kita lihat ya, satu-satu. Zhengming, reification of name. Ini teori terkenal sekali dari Konfusius, menegakkan nama. Jadi ini kayak Aristoteles, principle of identity. Kalau di sabdanya Konfusius bilangnya, biarkan penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Itulah reification of names. Maksudnya apa? Berperilakulah sesuai identitasmu, sesuai kedudukanmu. Kalau sepak bola, yang kiper ya jadilah kiper, yang back ya jadilah back, yang striker jadilah striker. Kalau kacau, kamu akan kalah sepak bolamu. Kan gitu. Yang mahasiswa ya jadilah mahasiswa yang baik, yang dosen jadilah dosen yang baik, yang tani jadilah tani yang baik. Sekarang kan campur, gak karu-karuan. Makanya Indonesia ini bingung. Yang pengusaha jadi wakil rakyat, yang pengacara jadi komentator, ya kan? Yang artis jadi politikus. Ya, jadi ndak karu-karuan, ndak jelas karepe apa. Ya tatanan sosial mesti rusak, ndak karu-karuan. Kalau mahasiswa sudah gaya jadi dosen, oh itu alamat sudah, ya kan?
Atau kebalikannya, dosen gaya jadi mahasiswa, wah situ apalagi. Tidak sesuai fungsi dan kedudukannya, akan jadi masalah secara sosial. Kadang-kadang jangankan yang itu, yang paling dasar aja kadang-kadang kamu tidak bisa identifikasi. Misalnya, kamu itu cowok apa cewek sih? Loh, kadang-kadang keliru loh orang-orang itu. Sekarang yang cowok itu ngalah-ngalahi cewek, make up-annya, lamanya mandi, dandannya, sekarang luar biasa. Lus, gaya ngomongnya juga kadang-kadang kulitnya ngalah-ngalahi cewek lembutnya. Lu ndak jelas. Yang ceweknya tegas luar biasa, yang cowoknya malah kelemak-kelemek. Ndak jelas. Ini sumber kekacauan sosial pasti. Yang tani ya tetap aja jadi tani. Lakukan sebaik-baiknya sebagai seorang petani. Yang guru, jadilah guru. Lakukan sebaik-baiknya seperti seorang guru. Itulah reification of names. Yang kakak, jadilah kakak yang baik. Yang adik, jadilah adik yang baik. Yang menteri, jadilah menteri. Yang bapak, jadilah bapak. Itu prinsip besar secara sosial yang hari ini di Indonesia sering kacau balau. Secara struktur tidak jelas. Presiden aslinya pengusaha, DPR aslinya artis, kemudian apalagi kiai aslinya pelawak. Loh, ya kan banyak sekarang. Pelawak itu kan sekarang banyak yang jadi kiai. Loh, apa umatnya tidak rusak itu? Kalau ndagel sih enak, tapi isinya apa terus ngasih tahu masyarakat? Wong tugasnya ulama itu membagi ilmunya pada masyarakat, bukan dagelannya. Itu kan yang bikin kacau hari ini. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kan sering ngomong kayak gitu. Itu sumber rusak sudah. Itu kayak kiper tapi pengen terkenal maju jadi striker. Ya kan, hari ini tuh kan semua pengen maju, pengen masuk TV, pengen terkenal. Gak ada yang mau jaga gawang, gak ada yang mau diem-diem, pokoknya tak beresin semua deh. Kalau ada yang mau ngerusak tak bentengi, gak masuk TV juga gak apa-apa. Gak ada yang kayak gitu sekarang. Sekarang semua pengen jadi striker, jadi wilayah pertahananmu kosong. Akhirnya dibantailah kamu 4-0. Loh iya. Ini cuma contoh kok. Jadi sejago-jagomu, meskipun pemain terbaik dunia, kalau nggak ngerti posisimu, ya rusak permainannya. Jadi itulah reification of names. Identifikasi dirimu, siapa kamu, dan bermainlah di posisimu. Yang bapak, mainlah jadi bapak. Yang anak, mainlah jadi anak. Kadang-kadang kamu sudah mahasiswa, merasa pinter kuliah, begitu pulang kan kamu mainnya kayak bapak. Wah, bapaknya ngasih tahu, bapak nggak ngerti apa-apa. Bapak di rumah cuma kerja di sawah. Saya ngaji filsafat sampai sekian puluh kali, Pak. Mantap, temen. Jadi kamu tidak ngerti posisimu. Loh, bapakmu mungkin wawasan filsafatnya nggak kayak kamu, tapi dia punya banyak pengalaman melebihi kamu. Secara kuantitas pengetahuannya banyak kamu, tapi secara kualitas lebih pas bapakmu. Bapakmu lebih banyak pengalaman, jadi dia ngerti kapan maju, kapan mundur. Pengalamannya banyak. Kayak sepak bola itu kan, yang pinter itu mungkin gak terlalu banyak lari, sebentar-sebentar dapat. Tapi yang baru ngerti sepak bola mesti lebih capek dia, mau muter lapangan, bal di mana dikejar, ya kan. Tapi yang pinter gak terlalu capek. Itu orang tua kelebihannya di situ. Meskipun informasimu banyak, tapi kan kamu nggak ngerti ilmu ini keluarnya harus kapan. Jadi Zheng Ming, prinsip pertama,
identifikasi diri, tegakkan nama, tegakkan identitasmu. Kalau kamu mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dan semua orang ngakui bahwa ya, kamu mahasiswa yang baik. Kalau kamu jadi teman, berlakulah jadi teman yang baik dan temanmu juga ngakui kamu memang teman yang baik. Kamu jadi mahasiswa yang baik dan dosenmu ngakuni kamu memang mahasiswa yang baik. Nah, itu penegakan nama. Total dalam segala status yang kamu miliki. Yang jadi takmir yang baik. Yang jadi apalagi bisnis, yang dagang, yang kuliah, nah, yang aktivis, jadilah aktivis yang baik dengan segala cirinya. Ya kalau saya tidak tahu aktivis yang baik itu yang kayak gimana. Yang total, Pak, saya total sekali Pak aktivisnya Pak, sampai kuliahnya tak cuekin, tidak lulus sampai semester 14. Nah, itu. Yo, kamu bukan mahasiswa yang baik, tapi aktivis yang baik. Jadi reification of names. Terus kebajikan. Ini gede anunya ya, tak kecilin. Kebajikan bahasa sananya yi. Jadi kebajikan itu mix antara kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kecerdasan. Jadi kebajikan itu kamu menjalani hidupmu dengan dasar kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kepantasan. Berarti kamu orang yang bajik, orang yang bijaksana. Syaratnya cuma satu, kacana Konfusius, tanpa pamrih. Pamrihnya ya hanya karena ingin menegakkan kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kepantasan. Di luar itu enggak. Kok kamu rajin sekali ya? Alasannya apa? Tidak ada alasan. Karena rajin itu memang bagus. Kok kamu murah hati sekali ya? Kenapa kok kamu bisa begitu? Tidak ada kenapanya. Karena murah hati itu memang bagus, memang baik. Jadi itu tuntutan moral. Itu yang oleh nanti Immanuel Kant belakangan disebut imperatif kategoris. Tidak ada argumennya, nggak ada dasarnya, nggak ada tujuannya, bahkan nggak ada pamrihnya. Jadi kebajikan adalah ketika kamu menegakkan kebenaran, keadilan, kewajiban, kepantasan tanpa pamrih. Baru disebut orang baik. Tapi kalau ada pamrihnya, enggak. Kok kamu mau-maunya sih ngaji terus-terusan di masjid? Alasannya apa? Tidak ada alasannya, karena ngaji itu baik. Banyak yang ngomentari saya, Pak Faiz kok mau sih tiap minggu nih masjid? Pun tidak capek, pun tidak ngantuk. Ya capek, ada tujuan apa sih? Tidak ada. Karena menurutku baik ngaji ini, maka aku mau ngaji. Bukan karena tehnya. Itu loh. Atau yang selain itu, bukan karena daripada nganggur. Itu berarti ada pamrihnya. Pamrihnya kan ngisi waktu lowongmu. Enggak, saya ngaji karena memang menurutku ngaji itu baik. Nah, itu baru kebijakan, kebajikan. Kalau ada pamrihnya, enggak bisa disebut kebajikan. Jadi melakukan apapun tanpa syarat. Kalau itu kebaikan. Wah, kamu kok baik hati sekali padaku ya? Ada pamrih apa? Enggak, karena baik hati itu baik. Baik hati itu bagus, maka aku baik padamu. Kamu enggak usah GR. Gitu loh. Kamu enggak usah mikir aneh-aneh. Ya karena baik itu. Ya, kamu kok mau tiap hari nganter aku, tiap hari jemput aku, nge-SMS aku tiap hari? Oh enggak, karena nge-SMS tiap hari itu baik, membahagiakan orang lain.
Jadi aku tanpa pamrih. Ya wis, kalau tanpa pamrih aku tak cari yang lainnya. Ya jangan. Oke, ndak jadi berarti. Ndak jadi kebajikan itu, berarti ada pamrihnya. Oke, jadi itu kebajikan menurut Konfusius. Jadi yang pertama, bereskan identitasmu, reification of names. Terus yang kedua, jadilah orang bijaksana, jadilah orang baik yang tanpa syarat, tanpa alasan. Yang ketiga, jadilah manusia. Jadi jadilah orang yang bisa hidup seperti orang. Itu Ren, prinsip Ren. Apa sih kewajiban seorang manusia hidup seperti manusia? Ini kalau ini tadi yang di atas Yi itu kebajikan individual. Kalau Ren ini sifatnya sosial. Jadi Ren itu hidup berinteraksi dengan orang lain. Rumusnya cuma dua. Ada golden rule, ada silver rule. Golden rule itu perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin dirimu diperlakukan. Kalau silver rule, jangan melakukan pada orang lain apa-apa yang kamu tidak ingin orang lain melakukan pada dirimu. Itu cuma rumus paling dasar interaksi dengan orang lain. Kamu tidak perlu belajar etika sosial. Kamu nggak perlu belajar cara hidup bareng orang lain. Kamu hidup di mana saja pakai rumus itu. Itu golden rule yang jadi landasannya teori-teori tentang HAM, tentang etika. Itu sebenarnya itu. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan jangan melakukan orang lain sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan. Kalau kamu senang orang lain jujur padamu, ya kamu jujurlah padanya. Kalau kamu nggak suka dibohongi, ya kamu jangan bohong. Dah, itu prinsip dasar. Jadilah manusiawi di Ren dengan berpadokan pada dua rule itu, dua aturan itu. Jadi prinsipnya cuma itu sudah. Kamu akan jadi manusia. Cuma meskipun secara individu harus ikhlas, tadi berbuat baik pada orang lain, ada kalanya kamu jangan mementingkan dirimu sendiri. Kamu juga harus mikir kepentingan orang lain. Misalnya, kalau tadi kan tanpa syarat. Ada orang bilang, kalau orang berbuat baik padamu, kamu juga harus berbuat baik padanya. Kalau orang berbuat jahat padamu, kamu juga balesnya tetap harus baik. Nah, ketika Konfusius ditanya kayak gini, jawabannya nggak kayak gitu. Itu tak tulis di situ. Jadi ada muridnya tanya, guru, kalau orang baik tak balas baik, kalau orang jahat apa tak balas baik juga? Jawabannya Konfusius, loh kalau gitu yang baik dibalas apa? Kalau yang jahat dibalas baik, yang baik harusnya dibalas sangat baik apa gitu? Katanya Konfusius, enggak gitu. Kalau yang jahat, yang baik balaslah dengan baik. Kalau orang jahat balaslah dengan adil. Jadi kejahatan itu balasannya bukan kebaikan, tapi keadilan. Kalau tidak kayak gitu, masyarakat rusak. Dari sisi kamu secara individu, mungkin yang dijahati no problem, tapi dia yang jahat, tidak akan ada perbaikan. Ya boleh kamu bilang, yang baik tak balas baik, yang jelek juga tak balas baik karena hatiku baik. Ya kamu baik, kamu mau baik sendirian kan nggak mungkin. Orang lain juga harus kamu bikin baik dong. Jadi balasannya harus keadilan. Ingatkan. Atau ada sistem yang hukum, ya hukumnya harus dijalankan dalam rangka keadilan. Jadi jangan ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri.
Diselingkuhi istri pertama, dikasih istri kedua. Nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kayak gitu, dunia akan rusak secara sosial. Secara individual mungkin bagus, tapi secara sosial tidak akan ada ketentraman kalau kayak gitu. Maka yang jahat bukan dibalas jahat, tapi dibalas adil. Itu demi stabilitas sosial. Kita kan sering kayak gitu. Ada orang bilang, kamu diomongin jelek tuh sama temanmu. Biar aja ngomong jelek. Yang penting kalau dia ngomong jelek terus, pahalanya dia dikasih aku, dosaku dikasih ke dia. Kan yang sering gitu kan prinsipnya. Loh, kalau kayak gini tidak ada perbaikan dong. Kamu berarti nggak sayang sama temanmu dong. Katanya kamu orang baik. Harusnya kamu bikin gimana caranya sejauh kemampuanmu, temanmu yang keliru itu jadi benar, yang jelek jadi bagus. Baru dengan cara gini dunia sosial akan tertib. Lah kalau yang dizolimi cuek terus semua, yang jahat jahat terus, dan dunia gak akan stabil. Maka kebaikan balaslah dengan kebaikan, kejahatan balaslah dengan keadilan. Ya keadilan itu nanti ada sistemnya sendirilah. Bisa undang-undang, bisa etika. Jadi jangan dibiarin aja, atau dibales dengan yang kebaikan malahan. Nanti orang jahatnya jahat terus, tidak ada perbaikan. Oke, makanya kan Nabi bilangnya unsur ahoka zoliman au mazluman. Kalau yang mazluman jelas, tapi yang zolim gimana menolongnya? Bukan kok terus dikasih hadiah, tapi yang zolim itu dihindarkan biar dia tidak zolim lagi. Itulah keadilan namanya. Oke, jadi ajaran kedua, Ren.